Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang matan takrib karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini fasal menjelaskan tentang wal mutabayyi'ani, dan adapun orang yang sedang melakukan transaksi jual beli, bil khiyari, boleh memilih malam jadi atau tidak transaksinya, khiyar. Jadi boleh atau tidak jadi transaksinya, jual belinya, bil khiyari malam yatafarraqa, selagi keduanya belum berpisah. Walahuma, dan bagi keduanya boleh ayushtaroto, disyaratkan apal khiyaru khiyar ila salasati ayyamin, sampai dengan 3 hari. Kalau merasa enggak mantep, boleh khiyar itu diperpanjang sampai dengan berapa? 3 hari. Wa idza wajada bil mabi'i aibun, dan apabila didapati pada barang yang dibeli itu aib. Wa idza wujida bil mabi'i aibun, dan apabila didapati pada barang yang dibeli itu aib, cacat, maka falil mushtari, bagi orang yang membeli itu, radduhu, boleh dia mengembalikannya. Jadi maka mustari diperkenankan untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli tadi itu. Wala yajuzu, dan tidak boleh
Apa bai'us samrati, menjual buah-buahan mutlakon secara mutlak, illa ba'da buduwi salahiha, kecuali setelah jelas tampak sempurna matangnya, atau jelas ya sempurna matangnya. Jadi kalau masih pentil nggak boleh, ijon kemarin itu harus jelas. Kalau belum jelas tidak boleh. Wala bai'un ma fihi ar-riba, dan tidak boleh pula menjual sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur riba, seperti emas, mat'umat, aneka makanan kemarin, terus kemudian perak termasuk di dalamnya, bijinsihi, dengan sejenisnya, rotban, dalam keadaan basah. Jadi terutama mat'umat, illal labana, kecuali susu. Kalau jual susu tidak apa-apa. Allahu Akbar. Jadi ini babnya mengenai khiyar ya, mengenai khiyar. Mengenai khiyar ini, selagi masih belum berpisah antara penjual dan pembeli, boleh jadi atau tidak transaksinya. Tapi yang penting harus jujur ya. Jadi nggak boleh dengan sengaja menawar barang tapi tidak punya tujuan membeli, tidak boleh. Jadi saya ulang, nawar barang sementara nggak punya tujuan untuk membeli itu tidak boleh. Kecuali di awal ngomong, Pak nanya dulu ya, belum beli sekarang, nanya dulu berapa harganya ini. Nah itu tidak apa-apa kalau cuma nanya. Tapi kalau ngenyang sampai uwelek kasih tuku, tidak jadi beli. Kalau dari awal niat beli sih nggak apa-apa. Kalau niat nggak beli jangan nawar. Jadi kalau tidak niat beli jangan apa? Jangan nawar. Apalagi memang nawarnya itu pura-pura supaya harganya jadi mahal. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Dulu awal-awal saya masih di Jakarta itu, kalau beli di Jatinegara itu, kan banyak orang jualan elektronik itu Pak Haji, depan stasiun Jatinegara zaman dulu, zaman masih stasiun belum tertib itu. Nah itu kita kalau mendekat ke penjual itu tahu-tahu sudah ada juga orang yang ke situ nawar tinggi barang itu. Ternyata dia combe Pak Haji. Combe itu apa? Makelar ya. Jadi dia ikut-ikutan nawar, tapi sebenarnya dia nggak punya niat beli. Tujuannya supaya kita yang mau beli itu ngasih harga tinggi. Nah, itu kalau di fikih saya baca di Nihayatuz Zain itu namanya najshun. Najshun pakai shin, banjet bahasa Jawanya. Nawar tapi nggak niat beli. Nah, itu tidak boleh dalam Islam itu. Jadi jenengan kalau nawar ya harus niat beli. Menawar itu karena punya niat beli. Bahwa nggak jadi nggak apa-apa. Nggak jadi nggak apa-apa. Jadi saya ulang, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ada sebuah hadis di sini dikatakan bahwa khiyar adalah antara meneruskan atau membatalkan suatu akad itu diperkenankan. Jadi ada sebuah hadis dari sahabat Hakim bin Hizam bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang sedang transaksi jual beli boleh pilih jadi atau tidak transaksinya. Au qala hatta yatafarraqa, atau Nabi bersabda hingga keduanya berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, dan jika keduanya jujur dan berterus terang, maka burika lahuma fi bai'ihima, Allah akan berkahi transaksi keduanya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima, dan jika keduanya menutupi dan berdusta, maka Allah akan hilangkan keberkahan transaksi keduanya itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita dalam keadaan khiyar, kalau kita jujur apa adanya, terus kemudian kita terbuka, tidak menutup-nutupi aib dari apa yang kita jual, maka kita insya Allah akan diberkahi transaksinya. Tapi kalau kita berdusta dan menutup-nutupi aibnya, maka Allah akan hilangkan keberkahannya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Saya mau cerita, jadi suatu saat saya ketemu dengan seorang jamaah itu. Saat itu saya ngisi kajian di Sakura Regency 2 di Jati Asih. Nah itu jamaah saya itu cerita ke saya. Saat itu udah lama ya. Saya ini jual mobil bekas Ustaz.
jual mobil bekas. Kalau jualan itu saya apa adanya Ustadz ngomongnya. Jadi semua kekurangan mobil itu ditunjukkan, nggak ditutup-tutupi sama dia. Oh ini Pak pernah penyok ini Pak. Oh ini pernah turun mesin misalnya. Wah ini pernah kerendam Pak ini. Pokoknya cerita tidak pernah ditutupi Pak Haji aibnya itu. Omong apa adanya. Kata dia gini kurang lebih itu. Nggak gara-gara saya jujur itu Ustaz. Saya nggak bisa dapat untung gede Ustaz. Gara-gara jujur nggak dapat untung gede. Karena orang nggak berani nawar mahal mobil saya. Saya jujur apa adanya. Tapi tidak apa-apa Ustaz, untung sedikit. Tapi Masya Allah Ustaz, Allah buka pintu rizki saya melalui jalur lain. Dari jual beli mobil untungnya kecil, tapi qaddarallah di daerah Bantar Gebang itu beliau dengan izin Allah bukakan pintu rizki melalui pengadaan oksigen Pak Haji. Nah, jadi beliau itu dari jual beli mobil untungnya nggak banyak, tapi dari pengadaan oksigen itu untung banyak beliau Pak Haji dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di sini jujur tampak secara materi nggak dapat banyaknya, tapi keberkahannya Allah buka dari pintu lain Pak Haji. Itu namanya apa? Barokah. Tahun 2006 sebelum 2010 saya ingat itu saya pernah ikut seminar ekonomi syariah di Jakarta Selatan. Sebelum tahun 2010 karena saya masih kontraktor kontraktor masih ngontrak maksudnya. Itu saya ikut kajian seminar di Jakarta Selatan saat itu ada cerita menarik, ada bengkel ini pemiliknya merasa nggak nyaman Pak Haji karena banyak mobil-mobil dinas yang masuk ke bengkel dia itu saat itu sering minta kwitansi kosong. Dia nggak tenang dia itu. Karena memang sesuatu yang nggak benar itu pasti maha kasadruka kata Nabi, apa yang buat hatimu berkecamuk, gelisah itu pasti dosa itu. Al-ismu maha kasadruka kata Nabi Okamakal. Maka terus kemudian dia mencoba untuk membersihkan maishahnya itu dengan pasang label, gak tahu masih ada apa enggak itu, bengkel syariah gitu Pak. Jadi ditulisin nama bengkel syariah. Ya akhirnya ketika mobil-mobil dinas itu masuk ke situ, kan beberapa oknum, saya nggak ngerti semua orang, oknumnya itu minta kwitansi kosong, dia bisa menolak. Maaf Pak, bengkel kami sudah syariah, tidak melayani kwitansi kosong. Jadi jujur pakai bengkel syariah, ditolak, maaf Pak, bengkel kami sudah syariah. Jadi tidak melayani nama kwitansi kosong. Akhirnya sepi Pak Haji, bengkel itu sepi. Terus orang-orang nanya, kenapa aku nggak ke situ lagi? Iya, sekarang jujur. Oh, sekarang jujur. Akhirnya banyak mobil-mobil dinas atau mobil-mobil perusahaan itu nggak ke situ lagi, ke tempat lain lah. Gara-gara jujur itu Pak Haji. Tapi akhirnya apa? Yang masuk ke situ malah mobil-mobil pribadi yang memang butuh kejujuran itu. Jadi mobil-mobil yang bangsane dinas-dinas gak masuk kabeh, ganti sing masuk pribadi. Jadi man taraka lillah fawwadallahu khairam min. Siapa yang meninggalkan karena Allah, Allah akan ganti dengan yang halal yang lebih baik. Itu seperti itu. Nah, itu namanya barokah namanya. Nah, barokah itu luar dalam nikmat, itu kalau barokah. Beda dengan kalau hilang keberkahannya. Barokah itu apa? Subutul khair, tetapnya kebaikan. Barokah itu apa? Khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Kalau hilang keberkahannya berarti hilang kebaikannya. Banyak pun yang diperoleh, kalau cara-cara mendapatkannya enggak benar, luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang diperoleh itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat. Kalau bahasa agamanya namanya istidraj namanya. Allah gambarkan antara lain di surah Al-An'am ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukkiru bih
fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka mengabaikan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingetin ndablek. Kalau bahasa kita ya wis lek ndablek ngono karepmu, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, tambah durhaka, tambah sukses, tambah durhaka, tambah banyak yang dia dapat. Pokoknya tambah durhaka, tambah sejahtera dia. Secara kasat mata. Tapi ingat kata Allah, hatta idza farihu bima utu. Hingga ketika dia telah mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaannya itu, hatta itu li ghayatil intiha, pok-pokan puncak. Hingga ketika dia telah mencapai puncak kebahagiaan dan dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami akan siksa dia secara tiba-tiba. Baghtatan itu ujuk-ujuk, mak jegaklik, mak bedunduk tiba-tiba. Nah, itu baghtatan. Fa idahum mublisun, seketika dia merasa kaget dan berputus asa. Kalau kaget sempat tobat, alhamdulillah. Yang repot lagi, naudzubillah, saja kaget serangan jantung mati, naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik. Semangatnya hati-hati. Waduh, yang terjadi pada saya ini apa, Ustaz? Muhasabah aja. Kalau yang terjadi pada kita dalam bentuk kebaikan itu berbanding lurus dengan ketaatan, insya Allah itu barokah. Tapi kalau kebaikan yang kita peroleh itu kok berbanding lurus dengan kemaksiatan, patutlah kita waspada. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Dan sedikit banyak laku jujur kita itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Ini pentingnya kita berakad dengan benar ya. Jadi sedikit banyak laku jujur kita itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Jadi kita itu disuruh mengantisipasi jangan sampai meninggalkan di belakang kita keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah syahwat, lemah semuanya. Supaya enggak lemah kata Allah, mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku jujur kita, laku takwa kita akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Dan ini kita buktikan dalam akad-akad kita. Itu seperti itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa. Idza tabaya'a, apabila saling berjual beli siapa ar-rajulani, dua orang lelaki atau dua orang, fakullu wahidin minhuma, maka setiap seseorang di antara keduanya bil khiyari punya hak untuk memilih jadi atau tidak transaksinya. Malam yatafarraqa, selagi keduanya belum berpisah. Jadi jangan kalau ada orang nawar barang kita dan dia memang serius mau beli terus begitu enggak jadi kita marah, enggak boleh sebenarnya itu. Karena ada di daerah pasar tertentu, saya enggak sebut merek pasarnya, itu kalau nawarin barang itu halus banget. Monggo silakan kalau mau beli barang saya. Begitu orangnya mau beli nggak jadi, langsung keluar kata-kata kasarnya, Pak Haji. Jangan begitu. Jadi kalau nggak jadi ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena orang punya hak jadi atau tidak. Yang penting tadi kita kalau sebagai pembeli jangan menawar kalau nggak niat beli, ya. Saya ulang, jangan menawar kalau nggak niat beli. Khawatirnya masuk dalam kategori najshun itu. Bahasa Jawanya banjet apa. Itu ngenyang-ngenyang nih orang niat gak niat beli, apalagi terus jadi makelaran akhirnya. Wa kana jami'an ayyukhayyaru
ayukhayyiru ahaduhuma yukhayiru ahaduhuma al-akhara fatabayya'a ala dzalik. Jadi selama belum berpisah dan mereka bersama-sama dalam satu tempat, masih satu tempat, atau salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lain, kasih kesempatan, ya selama 3 hari dicoba dulu, kalau ada aib kembalikan, kalau nggak ada ya terus berarti. Maka fatabayya'a ala dzalik, maka fatabayya'a ala dzalik faqad wajaba al-bai'u wa in tafarraqa ba'da ayyatabay'a wa lam yatruk wahidun minhum al-bai'a faqad wajaba al-bai'a. Maka jika salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lainnya, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli atas khiyar tersebut, sudah terjadi jual beli. Bila mereka berpisah setelah terjadi jual beli dan salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli, maka telah terjadi jual beli. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau misalnya keduanya masih berada di situ, maka boleh jadi atau tidak transaksinya. Ada masa di mana kadang orang yang menjual itu memberi kesempatan kepada orang yang salah satu di antara mereka lah, itu memberikan hak khiyar. Biasanya sih penjual yang ngasih hak khiyar. Jadi coba dulu aja lah. Dicoba dulu aja. Nanti kalau sudah lewat, ini yang tadi ada kesempatan 3 hari itu. Kalau sudah masa khiyarnya habis, sudah diotomatiskan deal jual beli itu. Tapi kalau masih dalam masa 3 hari kok ada aib, maka si pembeli boleh mengembalikan. Contoh misalnya, piro cak regane? Berapa harganya? Sekian. Motor misalnya. Ya wis, bawa aja. Saya enggak ngerti mobil, enggak ngerti motor, enggak ngerti mesin, mau kondisi motor saya seperti ini. Saya enggak ngerti aib-aibnya. Jadi sampean bawa aja dulu lah. Pokoknya deal kok sak mene tak bayar. Tak kasih tempo 3 hari sama nyobaan sepeda motor guys. Yang penting jujur ya, gitu. Nah, selama 3 hari kok enggak ada masalah, kok terus dipakai, ya sudah berarti deal akad jual belinya. Nah, kok baru 2 hari dipakai, yang ada masalah di sini, masalah di situ, rewel sini, rewel di situ misalnya. Sehingga terus kemudian yang bersangkutan, wah ini motor bejat ini, dah tak balikan aja, boleh tidak apa-apa, itu selama masih dalam masa khiyar 3 hari. Tapi kalau udah lewat dari 3 hari itu berarti sudah tidak ada khiyar lagi sudah, karena itu sudah bukan lagi kategori khiyar. Wis mau gawe lebih dari 3 hari ya berarti ya wis tidak patut untuk dikembalikan. Itu seperti itu. Kan ada orang jual beli itu modelnya gitu ya. Ya nggak jauh-jauh, saya pribadi kan nggak ngerti mesin. Misalnya saya mau jual mobil itu ya iki mobilku ya iki delok dhewe. Saya nggak ngerti saya. Cuma coba-coba sendiri aja sudah. Itu seperti itu. Karena saya kan nggak ngerti mobil, nggak ngerti motor saya itu. Ya, kalau kecuali ada aibnya jelas. Kalau ada aibnya jelas, ini yang patut diberitahukan ya kita beritahukan. Oh, ini mobil saya pintu belakang sebelah kiri nggak kena buka aja. Dari nggak kena dibuka dari luar, dari dalam bisa misalnya. Itu kan aib, kasih tahu enggak apa-apa. Itu seperti itu. Tapi kalau yang kita nggak ngerti aibnya, ya cuma coba sendiri aja lah. Kalau cocok ya silakan, nggak cocok ya kembalikan lagi aja, tidak apa-apa. Itu kalau jangan memberikan hak khiyar. Tapi kalau jangan nggak rela barangnya dibawa, enggak sekarang aja. Jadi apa enggak? Kalau mau coba sekarang aja, jangan nanti, jangan pulang. Kan ada ya test drive apa namanya itu. Ya coba sekarang aja, jangan dibawa pulang, jangan. Itu namanya salah satu dan mereka tidak ngasih hak khiyar namanya. Tidak ngasih hak khiyar. Ustadz, kalau istilah ngasih DP bagaimana ngasih DP itu? Sebenarnya kalau masih DP itu nanti konteksnya itu namanya bai'ul urbun ya, bai'ul urbun namanya. Bai'ul urbun itu ngasih DP untuk sebuah transaksi yang enggak langsung, tidak secara tunai. Nah, itu kalau yang istilah DP yang kemudian enggak jadi terus hangus, itu tidak semua ulama sepakat. Yang sepakat itu yang saya tahu madhab Hambali. Madhab Hambali. Jadi ya kalau Anda sepakat dengan madhab Hambali dalam masalah ini tidak ada masalah. Tinggal Anda mengatakan ini saya kasih DP dulu ya tanda jadi, nanti kalau saya tembung lagi nanti berapa hari kemudian. Kalau jadi berarti ini lanjut, kalau nggak jadi ya berarti hangus ya, misalnya gitu. Ya, ada atas kesepakatan berdua. Jadi harus dijelaskan di awal, jangan nggak dijelaskan di awal. Kalau nggak dijelaskan di awal nanti bikin hati nggak nyaman. Jadi dari awal diberitahukan bahwa ini kalau nggak jadi hangus ya. Itu yang membenarkan itu yang saya tahu madhab Hambali, namanya bai'ul urbun.
jual beli yang pakai DP. Itu seperti itu. Allah, tapi tidak semua ulama sepakat itu. Tapi kalau soal DP-nya sih nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian nggak jadi DP hangus itu ada perdebatan yang saya tahu ya. Terus yang membenarkan itu mazhab Hambali yang saya tahu. Boleh dalam mazhab Hambali. Ada beberapa macam khiyar. Yaitu yang pertama khiyar majelis. Yaitu khiyar dalam setiap akad jual beli termasuk akad salam, akad pesan. Bentuk khiyar majelis menjadi terputus dengan satu, berpisahnya badan dari majelis antara orang yang berakad. Yang kedua, memilih agar akad menjadi lazim, akad menjadi diteruskan. Namun jika salah satu pihak saja yang memilih akad lazim, maka hak khiyar gugur darinya, sedangkan yang lain tetap ada. Jadi hak khiyar itu selama masih berada di satu tempat itu masih berlaku hak khiyar. Tapi kalau sudah pergi, sudah selesai, misalnya deal, jual beli deal terus orangnya pergi, sudah nggak di majelis itu, udah berarti nggak ada hak khiyar lagi. Karena ada rumus, kemarin sudah saya sampaikan rumusnya, saya baca dalam kitab Nihayatul Zain itu disebutkan at-talafu qoblal qabdi fi dhamanil bai', tapi at-talafu ba'dal qabdi fi dhamanil mushtari. Jadi kerusakan yang terjadi sebelum serah terima barang, sebelum akad ya, sebelum jadinya akad maksud saya, maka kerusakan ditanggung oleh penjual. Tapi kalau at-talafu ba'dal qabdi fi dhamanil mushtari, jadi kalau sudah deal jual belinya terus dia sudah pergi, sudah tidak di situ lagi, nah maka resiko ada di mushtari, pembeli. Kecuali si mushtari tadi mengajukan permohonan, kalau ada kerusakan bagaimana Pak? Tak garansi. Nah, ada yang begitu ya, tak garansi. Kayak rusak balik nama-neng. Atau kalau di toko-toko online itu unboxingnya itu harus pakai divideokan itu. Itu namanya dia memberikan, penjual memberi hak khiyar namanya. Penjual memberikan apa? Hak khiyar. Tidak apa-apa itu. Begitu sampai di tangan, itu ada waktu 3 hari, itu silakan dilakukan. Kalau 3 hari nggak ada kabar ya berarti sebenarnya otomatis sudah deal jual beli itu. Cuman biasanya sih untuk beberapa kasus diberi waktu yang lebih panjang lagi. Sebenarnya dengan 3 hari itu sudah terjadi pemindahan hak tanpa ada khiyar lagi sebenarnya. Nah, tapi kebanyakan orang kan seneng nih nggih. Pokoknya asal unboxingnya pakai video tanpa diputus, terbukti rusak kami ganti. Ada begitu. Nah, atau apalah, saya nggak ngerti itu macam-macam. Pun. Terus yang kedua, tapi kalau nggak ada itu, ya sudah, begitu dibawa pulang, barang yang rusak tidak bisa dikembalikan. Nah, itu ada toko-toko gitu ya. Itu berarti ya sudah, kalau sudah deal jadi jual beli, kok kemudian sesaat rusak, tidak bisa kita mengembalikan walaupun masih dalam masa 3 hari. Walaupun dalam masih masa 3 hari. Nah, makanya kalau jangan cari toko yang menerima pengembalian kalau ada kerusakan. Itu seperti itu. Ada beberapa toko-toko tertentu itu mengatakan asal kwitansinya belum hilang, kami kasih waktu 7 hari bahkan, ada yang begitu. Nah, kita kasih waktu 7 hari, silakan dikembalikan. Ini nanti kita akan ganti dengan yang baru. Begitu. Ada lagi toko tertentu itu asal kwitansi belum hilang, nggak berbatas waktu. Kami kembalikan ke sini akan kita perbaiki. Ada yang begitu. Toko itu macam-macam. Yaitu mereka yang memberikan hak khiyar itu. Nah, mereka yang memberikan semua itu. Monggo silakan aja. Allahu Akbar. Bahkan kalau nggak salah ada merek mobil tertentu, mobil listrik itu, yang baterainya itu katanya garansi seumur hidup. Saya nggak sebut merek karena nggak ngasih iklan, nggak ngasih sponsor. Itu pokoknya selama masih hidup pokoknya ya wis ganti baterai baru terus dari merek mobil tertentu itu seumur hidup. Allahu Akbar. Terus kemudian ada khiyar syarat. Hal ini berkait dengan barang dagangan, khiyarnya berlaku selama 3 hari. 3 hari tersebut dihitung dari waktu akad, bukan dari waktu berpisah akad. Ini menjadi bukan dari waktu berpisah. Akad ini menjadi batal jika satu lebih dari 3 hari,
Dua, barang dagangan menjadi rusak dalam waktu yang disyaratkan. Jadi kok lewat 3 hari nggak ada pengembalian, berarti jadi jual beli, sudah nggak ada hak khiyar lagi. Atau masih dalam waktu khiyar kok barang rusak, maka si pembeli boleh mengembalikan 3 hari biasanya. Yang ditetapkan dalam fikih itu khiyar syarat itu berapa? 3 hari. Tapi beberapa toko mensyaratkan sampai 7 hari Pak Haji ada. Ada yang bahkan selamanya tadi, tapi garansi servis, bukan garansi barang dikembalikan. Tapi ada beberapa toko barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ada yang begitu. Pandai-pandainya pembeli aja membeli di toko mana itu nanti. Yang ketiga khiyar aib. Nah, ada khiyar aib. Khiyar aib yaitu adanya aib yang diterima sebelum menerima, di mana aib tersebut dapat mengurangi harga barang atau bentuk barang tidak sebagaimana mestinya, maka pembeli bisa mengembalikan barang tersebut. Jadi kalau dalam masih belum berpisah di satu majelis itu, belum ada serah terima, kok kemudian ada aib, maka boleh dikembalikan. Karena tadi kerusakan sebelum serah terima ditanggung oleh penjual, kalau setelah serah terima itu ditanggung oleh pembeli. Kalau Anda khawatir, minta khiyar syarat itu. Ada garansi ya gitu. Ada garansi. Nah, garansi itu membuat panjenengan nanti bisa mengembalikan. Wallahu alam bisawab. Nggih, karena takut Isya ini, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau enggak nanti saya teruskan lagi. Monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Masalah itu masalah yang lain boleh. Kalau ada. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Allahu Akbar. Kalau enggak ada saya teruskan nggih penjelasannya nggih. Saya teruskan. Ini ada kaidah begini. Setiap aib yang mengharuskan mengembalikan barang kepada penjual akhirnya menjadi batal untuk dikembalikan jika terjadi kerusakan di tangan pembeli. Jadi saya ulang ya. Ini ada 2 macam sebenarnya, saya ulang. Kalau tipe yang khiyar majelis tapi ya. Terus kok ba'dal qabdi, setelah serah terima, apalagi sudah berpisah dari majelis itu, sudah nggak ada hak khiyar lagi. Kerusakan ditanggung oleh pembeli. Tadi kaidahnya at-talafu ba'dal qabdi fi dhamanil mushtari. Tapi kalau at-talafu qabla qabdi fi dhamanil ba'i, itu satu dulu. Tapi kalau kita mengajukan hak khiyar kepada penjual dan penjual mengatakan ya wis kasih tempo 3 hari lah, kalau ada kerusakan kembalikan tidak apa-apa, ya sudah, berarti kita ikuti aturan itu ya, ngoten nggih, itu kaidahnya itu. Makanya pandai-pandai memilih penjual. Nah, kalau penjual memberikan hak khiyar kan lumayan, kalau ada apa-apa kan tinggal dikembalikan saja. Pengalaman saya sih beberapa toko yang macam-macam tadi Pak Haji, asal kwitansi belum hilang kita ternyata kwitansinya itu di print pakai tinta yang 3 hari sudah hilang. Makanya segera difoto Pak, difoto di HP ben gak hilang Pak. Ada beberapa itu ya itu, jadi tintanya hilang, ya tidak tahu tipe tinta yang bagaimana. Makanya harus difoto supaya awet. Ini bukti bahwa saya beli di sini, ini kwitansinya, ini fisiknya, ini fotonya, karena tintanya hilang soalnya ini. Terus boleh mengembalikan barang dengan syarat satu, aib itu sudah ada sebelumnya di tangan penjual atau aib terjadi sebelum qabd serah terima. Yang kedua, umumnya barang semacam itu selamat dari aib. Kok tiba-tiba ada aibnya, berarti itu batal khiyar, batal akadnya bisa menjadi batal kalau yang bersangkutan nggak terima tentunya. Barang tidak dipakai karena bisa jadi barang itu rusak di tangan pembeli. Dan yang keempat, pembeli segera memberitahukan kepada penjual. Jadi intinya asal ada keterbukaan dari awal. Bapak ya, bagaimana kalau ada kerusakan? Bagaimana ada keterbukaan, sudah berlaku khiyar itu. Sehingga kita sebagai pembeli kita punya hak untuk mengembalikan. Nah, termasuk hal yang dalam kategori yang mungkin jarang terjadi ya, tapi untuk sesuatu yang mestinya ini kan nggak ada aibnya kalau dilihat dari kasat mata, ternyata di luar dugaan, ternyata mengandung aib yang fatal.
Maka untuk kasus seperti ini boleh dikembalikan karena memang barang ini memiliki sesuatu yang tidak patut untuk dilanjutkan untuk dimiliki karena mengandung aib yang sebenarnya sudah ada sejak di tangan baik itu, orang yang menjual itu. Sambil contoh misalnya gini, jenengan itu ngerti barang ini biasanya dalam kondisi seperti ini ya bagus. Wes model-modelnya kabeh punggungnya serba baru. Nah, suatu saat kok ada masalah. Begitu dibongkar ternyata ini bukan barang baru, ini barang second ternyata. Karena sudah ada bekas operasi di dalam barang atau laptop atau apa yang dibeli itu. Nah, maka ini berarti kan ada aib ini. Wah, ini berarti sudah sejak lama ada aibnya ini. Ini kok baru ketahuan sekarang. Nah, silakan bagaimana pandai-pandainya ngomong kepada penjual itu. Nah, makanya yang paling enak itu akad jual beli itu dari awal ada keterbukaan, clear di awal. Kalau jenengan sebagai penjual tidak mau rugi, ngomong terus terang aja. Masih periksa bener-bener, saya tidak tahu betul barang ini, tapi silakan diperiksa bener-bener. Karena kalau sampai nanti ada aib, saya nggak mau terima pengembaliannya loh ya. Coba dilihat bener-bener, dicek lagi bener apa enggak sama ini ya, gitu aja. Nah, kalau sudah bener semuanya, bismillah. Itu seperti itu. Sebelum qabd serah terima barang itu menjadi doman atau jaminan dari penjual. Setelah qabd serah terima barang itu menjadi doman jaminan dari pembeli. Tadi sudah saya terangkan ya, at-talafu qabla al-qabdi fi domanil mushtari fi domanil ba'i wa batal qabdi fi domanil mushtari. Itu kaidahnya itu. Syarat sebagian penjual barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Jika penjual memberikan syarat bahwa barang yang dijual ini selamat dari aib sehingga pembeli tidak boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli karena sebab aib. Hal ini dirinci menjadi dua. Yang pertama, jika barang yang dijual adalah hewan, maka asalnya tidak ada aib. Syarat seperti itu dibenarkan. Ketok meger-meger sapi nih sehat mau buat kurban, dibawa pulang sampai di rumah pilek tiba-tiba sapinya itu. Nah, ini nggak bisa dikembalikan. Kenapa? Karena ketok moto sapi ini sehat, dibawa pulang juga sampai sehat, tapi besoknya tahu-tahu pilek. Atau pas di karantina di sini pilek misalnya, nggak bisa dikembalikan, misalnya gitu. Tapi kalau aib pilek sih masih tidak apa-apa. Yang penting tidak bukan aib yang nyata pincangnya, nyata butanya gitu. Kalau cuma pilek aja insya Allah nggak apa, asal jangan antrak aja itu. Itu seperti itu. Apalagi terus aibnya karena sapi itu jatuh. Seperti kejadian di Villa Taman Kartini itu ada sapi mau turunkan dari truk. Kata pengurus masjid, pengalaman kami butuh Pak, undak-undak Pak. Mereka nanti sapi mencolot rawan. Kata penjualnya, wah enggak aman, terus aman. Oh bener Pak, ada satu sapi lompat, kakinya terkilir. Akhirnya yang korban nggak mau terima. Nah tapi karena tadi pihak masjid sudah mengingatkan, cuman penjualnya ngeyel, akhirnya alhamdulillah penjualnya mau ganti sapi yang serupa lah gitu, dan masih sehat. Wis kandhani soalnya sudah dikasih tahu. Karena saat itu keplesetnya di depan penjualnya yang ngeyel itu, yang dibilang suruh pakai kayak semacam undak-undak supaya sapi itu nggak langsung lompat gitu loh. Saya nggak ngerti bagaimana, yang ngerti tukang sapi lah. Itu seperti itu. Yang dua, jika barang yang dijual adalah bukan hewan, maka syarat tersebut adalah syarat yang batil. Syarat tersebut tidak memiliki pengaruh, pembeli berhak mengembalikan barang tersebut dan tidak berlaku yang disyaratkan oleh penjual. Kalau di fikih ya, kalau di kita sekarang sulit itu. Rata-rata sih kalau sudah aturannya begitu ya nggak bisa digugat lagi, kecuali jenengan mau nuntut ke perlindungan konsumen. Nah, itu mungkin dapat perlindungan, kalau itu mungkin dapat pengembalian mungkin. Nah, karena rata-rata kan orang malas ngurus sih, dan capek juga ngurus kalau zaman sekarang kan. Kita kehilangan kambing, ngurus jadi bisa kehilangan sapi. Yes. Pokoknya hati-hati aja lah. Tapi secara hukum sebenarnya kalau Anda yang penjual
Kalau sampai aib itu diketahui sudah ada sejak ada di kita dan itu barang ya, bukan hewan, maka sepatutnya panjenengan ya menerima pengembalian itu. Saya itu pernah beli kayak semacam notebook gitu ya. Kalau kata orangnya sih baru. Nah, sampai suatu saat notebook saya itu ada masalah, terus saya bawa ke tempat servis. Kata tukang servisnya itu ngomong ke saya, ini sudah pernah dibongkar Pak ya? Belum pernah, ini saya beli baru ini. Enggak Pak, enggak baru, ini sudah pernah dibongkar ini. Oh, itu andaikan saya mau mengembalikan, saya punya hak itu sebenarnya. Cuman ya wis repot urusannya, panjang urusannya. Yes, serahkan sama Allah aja lah. Langsung saya baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha wa akhlif li khairam minha. Ya kok setelah itu malah ada orang yang ngasih dengan harga yang mirip dengan izin Allah, diganti dengan yang lebih baik. Begitu dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha wa akhlif li khairam minha. Tidak boleh menjual buah sampai tampak matang. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an bait samar, dari menjual buah hatta ya berdua solahu hingga tampak matangnya atau baiknya. Nahal ba'i wal mushtari. Hal ini dilarang bagi penjual maupun pembeli. Hadisnya riwayat Bukhari, Abu Dawud, lafadznya milik Abi Dawud. Makanya jangan kalau ada orang nebas buah mangga masih pentil, tidak boleh. Kalau udah jelas gede-gede, udah jelas harganya berapa ini kalau dijual jelas, ya silakan ditawar, tidak apa-apa. Ya, itu termasuk gharar nanti jadinya. Hal ini dilarang karena adanya gharar dan pengelabuan. Biji-bijian dan buah-buahan tersebut harus tampak jelas karena nantinya menjual barang yang gaib, yang tidak bisa dilihat, seperti kacang tanah itu nggak boleh dijual kalau masih di dalam tanah, yang tidak diketahui sifatnya, timbangannya dan kematangannya, karena nanti akan merugikan, karena yang akan merugi adalah si pembeli. Kalau itu barang sortiran, ngomong barang sortiran, jangan ngomong barang yang masih bagus. Saya nggak tahu pernah nggak jenengan beli kacang rebus di pasar atau di mana, begitu saya direbus hampir semuanya bosok isinya, kepak bosok, uletan namanya. Rupanya itu kacang sortiran. Jadi memangnya ngati-ngati beli, kalau itu sortiran ya dibilang sortiran, jangan dibilang kacang yang bagus. Kalau tahu itu rusak ya jangan dijual sebenarnya. Udah tahu itu barang rusak masih dijual itu nggak benar sebenarnya itu. Wong patutnya kacang dijual untuk dimakan, wong kacang rusak kok dijual. Itu kan jelas-jelas tidak boleh sebenarnya itu. Itu seperti itu. Kecuali memangnya dicari busuknya. Contoh apa? Tempe bosok. Nah, tempe bosok kan mau dijual. Tempe bosoknya. Allah Akbar. Boleh menjual pohon berisi buah-buahan tanpa ada syarat karena buah-buahan menjadi ikutan dari pohon. Ada orang jual pohon mangga, buahnya masih pentil, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena dia jual pohon, bukan jual buah mangganya. Ada orang jual pohon duren, ada pentil durennya, ada bunga durennya, boleh nggak? Boleh. Itu namanya dia jual pohon, bukan jual buahnya. Boleh, tidak ada masalah kalau yang itu. Itu seperti itu. Tidak boleh menjual barang ribawi yang dalam keadaan basah kecuali untuk susu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabana wal muzabanatu isyra'u thamari bitamri kailan wa bai'ul karmi bizabibi kailan. Rasulullah Muhammad SAW melarang dari jual beli muzabana. Yang dimaksud muzabana adalah seseorang membeli buah yang masih di pohon ditukar dengan kurma yang sudah dikilo, atau membeli anggur yang masih di pohon ditukar dengan anggur yang sudah dikilo. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi makanya jual beli harus sepadan kemarin itu, karena kalau yang masih
di pohonnya sama yang sudah dipanen itu tentu ada nilai yang berbeda dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya sebelum saya tutup. Nggih, monggo Pak Haji. Bagaimana transaksi jual beli di dalam masjid? Contohnya ada beberapa ceramah jual Al-Quran, jual kitab dan jual obat gitu. Nah itu gimana? Sependek yang saya pahami, jual beli di dalam masjid itu tidak diperkenankan. Bahkan Nabi mendoakan tidak beruntung. Semoga tidak beruntung orang yang berjual beli di dalam masjid. Nah, gini, kalau misalnya panjenengan kayak panitia kurban kan menawarkan binatang kurban di dalam masjid biasanya ngasih. Kalau sebatas ngasih pengumuman, tidak apa-apa. Nanti akadnya di luar ya. Nah, jadi bukan di dalam ruangan utama, tapi di sekretariat di serambi masjid. Jadi kalau di serambi masjid tidak apa-apa Pak Haji. Tapi kalau di dalam masjid jangan. Jadi kalau misalnya tadi dicontohkan ada seorang ustadz misalnya jual buku atau jual obat, tidak apa-apa. Ini buku saya jual 10 ribuan misalnya. Tapi nanti jangan beli di sini ya, kita nanti di luar sama saya nanti. Nah, itu di luar. Jadi akadnya di luar saja lebih aman. Ya bahwa memang ada penafsiran dalam masalah ini saya tahu, tapi untuk amannya kalau bahasa fikihnya al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat, sebaiknya di luar masjid. Ya, jadi kayak panitia kurban, akad jual beli kambingnya jangan di sini, tapi di luar sana. Ayo nanti kita ada meja panitia di luar sana, kita akad di sana aja, jangan di dalam masjid. Oke, gitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Cukup nggih? Kalau tidak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.